Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan satu program baru yang diluncurkan oleh GSKI Pluit, yaitu dengan program Ruang Kesaksian. Melalui ruang kesaksian ini kita boleh menyaksikan banyak mujizat-mujizat yang telah Tuhan nyatakan kepada kita semua. Kami berharap melalui program ini kita semua boleh diberkati dengan berbagai narasumber yang kami hadirkan. Saya berharap bagi Bapak Ibu juga yang ingin bergabung, yang ingin memberikan kesaksian melalui ruang kesaksian ini, boleh menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nomor telepon yang tertera di bawah ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksiannya untuk menguatkan kita semua, boleh menghubungi nomor telepon di bawah ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga menghadirkan narasumber tidak lain dan tidak bukan sahabat saya sendiri, Ibu Wiwi, Wiwiko, dan suaminya Pak Anton. Shalom Bu Wiwi, Pak Anton, apa kabar? Luar biasa. Iya, kita tahu ya bahwa beberapa bulan yang lalu Bu Wiwi kan mengalami suatu kejadian ya, suatu mujizat yang Tuhan nyatakan ke Ibu Wiwi ya. Dan kami juga memberikan ruang ini kepada Ibu untuk bisa memberikan kesaksian bagi kami semua. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama Ibu Wiwi ya. Saya kan udah kenal sama Ibu Wiwi lama ya, tapi mungkin penonton kita nggak kenal. Ibu Wiwi udah berapa lama ya berjemaat di GSKI Pluit ini? Kami berjemaat di GSKI Pluit ini sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun? Ya, 15 tahun. Kan waktu itu kejadiannya Ibu mengalami suatu penyakit itu di bulan apa ya? Tanggal 12 Februari ya. Oh, Februari ya? Oke. 2022. Itu Ibu bisa ceritakan nggak kepada kami semua penyakit apa yang Ibu derita? Terus apa yang Ibu alami pada saat itu? Oke, yang saya alami waktu itu adalah sebuah cerita yang agak-agak lucu ya. Kalau lucu. Menurut saya lucu gitu. Waduh, menurut Pak Anton itu udah was-was loh. Ini menurut Ibu lucu. Karena banyak orang bertanya, saya kan sempat mengalami koma ya, koma selama 5 hari. Jadi yang saya tahu saat itu dokter mengatakan bahwa sakit yang saya alami adalah komorbid stroke, batang otak, diabetes 460, tingginya gula darah saya, dan COVID. Ya, lengkap itu Bu ya? Lengkap banget, in-one ya. Terus orang bertanya waktu koma, apa sih yang dirasa? Saya nggak merasa apa-apa, saya tidak mendengar apa-apa, saya tidak mengecap sesuatu apa-apa. Karena ditanyainya komanya kan. Nah, nggak ada orang yang bertanya sama saya sebelum koma. Ya, tidak ada orang yang bertanya itu. Justru yang menarik adalah sebelum koma, Bu. Sebelum itu terjadi kira-kira jam 6 sore ya. Ini ya. Ya, kurang lebih jam 12 Februari itu. Ya. Pagi-pagi saya masih antar teman saya untuk medek ke Siloam Karawaci. And then karena udah jam 12 siang belum kelar juga urusan medek, saya bilang, "Sorry ya, Ci, saya pergi makan dulu. Ntar kita pulang masing-masing." Oke, dia bilang. Jadi pergilah kami ke mall di sana ya. Makan, terus pulang. Dalam perjalanan pulang, pinggang saya sakit, badan saya panas, rasanya nggak enak banget, nggak karu-karuan gitu ya. Saya bilang sama suami saya, saya nggak tahan deh. Terus oke lah, kami mampirlah ke Ciputra, karena kami berpikir tipes, minum obat cacing segala ya. Terus cek darah, karena pengen tahu kan kenapa gitu. Singkat cerita, sampailah kami di rumah. Masih sempat saya masak sesuatu untuk saya makan. Terus saya istirahat di kamar. Kebetulan waktu itu saya pengen deket anak saya lagi di mejanya main game, yang satu saat saya tertidur, dan dalam tidur itu saya melihat ada kunci di kolong meja anak saya itu. Saya bilang, "Nathan, itu kunci mama ambilin, kunci mama kunci." Terus anak saya bangunin, "Mama bangun, mama ngigo." Terus badan saya panas. Saya bangun, saya pindah ke ruang tengah, saya tidur di sofa. Saat tidur itulah saya merasa ringan badan saya merasa enak banget gitu. Saya bisa seperti
Saya berpikir bahwa itu adalah sebuah mimpi atau sebuah halusinasi yang saat itu saya rasakan cuma ringan aja. Saya bisa melihat segalanya itu eh, kayak apa ya? Pokoknya kayak kapas deh, semuanya serba ringan gitu. Nah, sampailah saya di suatu padang hijau, padang rumput yang hijau. Hijaunya bagus banget, banyak rumah, rumahnya nggak ada yang sama. Dan ada satu rumah yang saya tahu itu rumah saya. Rumahnya warnanya biru muda bling bling bling. Udah bling-bling ya. Ya, bling bling. Terus modelnya kayak kastil gitu. Terus ada setiap rumah ada papan nama dan saya tahu itu nama saya. Cuma bukan Wiwi gitu ya. Tapi kok yakin ya itu saya punya gitu. Tulisannya apa itu? Kayak tulisannya kayak kotak-kotak gitu. Saya sih nggak bisa bahasa di luar bahasa Indonesia, tapi saya tahu itu bukan bahasa Indonesia gitu ya. Bukan abjad ABC gitu Bu. Kayak kotak-kotak gitulah aneh, ukir-ukir gitu. Dalam pikiran ibu itu rumah ibu gitu. Ya, dalam pikiran saya itu rumah saya ya. Itu rumah saya, tapi aduh saya nggak bisa masuk gitu. Kenapa? Karena kuncinya ada di kolong meja gitu kan, nyambung banget. Ya. Terus saat saya melihat bahwa itu adalah rumah yang menurut saya amazed banget ya, bagus banget dan tapi nggak ada satu orang pun di tempat itu. Nggak ada satu orang pun. Rumah banyak, Banyak banget tapi masih rumahnya. kosong gitu. Ya, rumahnya banyak. Saya nggak tahu itu kosong apa enggak Bu, tapi yang saya tahu nggak ada orang. Oh, nggak ada. Ya, karena kan pintunya semua tertutup. Jadi saya melihat bahwa rumahnya berbeda, tidak ada satupun yang sama dan rumah itu semuanya bagus, nggak ada yang kecil. Jarak rumah satu dengan rumah yang satu tuh jauh banget. Ada sungai dan bening banget airnya, nggak kotor gitu ya, nggak seperti sungai pada umumnya gitu, mengalirnya juga bagus. Wah betah saya, tapi ada satu tangan yang lembut banget pegang saya mengatakan bahwa tugas saya belum selesai. Ya, tugasmu belum selesai nak. Bahasanya tugasmu belum selesai nak. Ya, tapi saya nggak ngeliat orang, Wujudnya. nggak ada, saya nggak lihat, saya cuma mendengar aja. Jadi Mendengar dan sentuhan. sentuhan ya, sentuhan. Terus ya udah, saya kembali ke tempat tadi saya naik aja seperti itu. Terus udah, saya nggak mengingat apa-apa lagi. Yang setelah 5 hari kemudian baru saya tahu bahwa saya begini. Ada ya saya bingung gitu. Banyak bingungnya sih terus terang karena saya nggak merasakan sebuah kesakitan, nggak ada rasa sakit apapun. Ya, yang nggak enak tuh ventilator aja di mulut saya nggak bisa ngomong kan. Kayak gitu sih. Jadi pada saat ibu sadar, ibu udah dalam keadaan di rumah sakit gitu. Ya, di rumah sakit dengan banyak selang di badan saya, dengan banyak ada selang ventilator, ada selang makan, selang minum, beda-beda tuh, selang obat gitu kan. Nggak enak aja dah ya, maksudnya hidung dimasukin selang, mulut ada 3 selang kalau nggak salah. 1 selang ventilator, yang paling sakit selang ventilatornya, enak banget. Itu sih. Itu aja ya. Jadi berarti dengan kata lain, yang ibu ingat pada saat ibu tidur di bangku merah di luar itu aja kan. Cuman itu. Pas bangun ada di rumah sakit. Oke. Sekarang saya mau beralih sama Pak Anton. Pak Anton kan pada saat Bu Wiwi ini kan kesaksian dari Bu Wiwi pada saat dia nggak sadar kan. Yeah. Dan itu yang dia ingat di rumah pas melek di rumah sakit. Tapi itu udah 5 hari kemudian. Nah pada saat perjalanan 5 hari ini nih, coba Pak Anton gimana nih? Kejadiannya itu seperti apa? Yang Ibu Wiwi mungkin nggak tahu. Nah sekarang coba Pak Anton cerita sama kita. Keseharian kami, saya, Kristen dan Jonathan hanya bisa berdoa dan berdoa serta memohon dalam hati. Pada saat Bu Wiwi, maaf saya potong, pada saat Bu Wiwi ada di bangku, apa reaksi Pak Anton pada saat itu? Saya belum tahu bahwa dia itu akan pergi, akan diangkat atau terangkat. Saya belum tahu. Yang saya ngerti bahwa dia tuh pingsan, nggak sadar, badannya panas. Kita harus buru-buru bawa ke IGD. Oh gitu. IGD Rumah Sakit Ciputra. Di perjalanan juga dia seolah-olah sadar karena mata terbuka, cuma ngomongannya kacau dan nggak sadar apa-apa. Ngeracau ya gitu ya. Ngeracau betul. Mau naik mobil ngeracau, mobil ngeracau, sampai mesti digotong-gotong sama saya, mau gotong sendiri nggak mampu, nggak kuat. Rasanya badannya tuh pada saat itu kok berat sekali ya. Sampai satpam rumah sakit pun juga garis nggak mampu, hampir kami jatuh bertiga.
karena angkat seorang angkat ibu ya, kecil ini. iya, Oh. Kayak karung beras katanya. iya berat banget ya. Akhirnya bisa masuk ke IGD, langsung dihandle, pasang selang sono, pasang selang sini. Nah udah, dokter berkesimpulan ini katanya berat, penyakitnya berat ini. Pada saat itu dokter udah langsung bilang stroke batang otak. Iya, Oh langsung. langsung mereka bisa mengambil keputusan begitu karena waktu itu kan dipasangin alat apa ya, untuk alat ukur, lalu diinfus, dimasukin alat juga ke dalam mulut sepanjang ini supaya lidahnya nggak tergigit karena iya. panas waktu itu kan, sampai-sampai napasnya itu terdengar di luar ruangan IGD. Oh ngorok gitu ya? Ya ngoroknya itu kenceng banget. Nah di saat itu karena dokter udah mengatakan begitu dan saya melihat sendiri kondisi dari istri saya sekarat, saya hanya bisa berdoa, hanya bisa, ya Tuhan kalau memang mau panggil deh, kalau seandainya memang enggak, berikan mujizatmu Tuhan. Tuhan Yesus, tapi rupanya masih mau mendengarkan saya, doa-doa kami semua. Dengan keadaan istri saya sekarang sehat walafiat, pulang dari rumah sakit dengan keadaan sehat, segar bugar, 5 hari koma di sana. Itu pun juga banyak kesaksian-kesaksian dari Pak Kasan, bantuan dari Pak Eras dan Pak Mark yang menguatkan hati saya, memberikan keyakinan buat saya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Gitu ya. Ya. Ini sih saya juga akan sedikit make sure sama ibu ya. Ibu kan tadi bilang, Bu Wiwi bilang kan saat itu sepertinya ibu keluar dari raga ibu kan, gitu enteng sekali kan. Dan pada saat itu juga, ya ini connect nih. Pada saat itu juga Pak Kasan juga bilang kan kalau Bu Wiwi itu nggak kemana-mana, dia akan sembuh. Ya. Walaupun dokter bilang nggak ada harapan. Nggak ada harapan, Dan kita dokter juga bilang. tahu ya kalau memang penyakit itu kan 4 lewat, 1 cacat. Tapi kita bisa lihat dalam keadaan seperti ini, Ibu Wiwi itu kan suatu mujizat yang besar Iya. di dalam kehidupan ibu ya, buat keluarga ibu juga. Iya. Kan, ya. Jadi sebenarnya ini make sure ya, Pak Kasan bilang pada saat itu roh, karena Pak Kasan pun juga cerita sama saya, saat itu dia bilang Bu Wiwi rohnya itu terangkat, tapi dia mohon sama Tuhan, dia minta dibalikin, dan Tuhan juga mengabulkan dengan bahasa seperti apa saya juga nggak tanya, tapi yang jelas Pak Kasan bilang sama saya roh Bu Wiwi itu dibalikan lagi seperti itu. Dan ini juga saya merinding loh, Bu Wiwi pas bilang rohnya keluar, terus Bu Wiwi bilang disuruh balik lagi karena tugas kamu belum selesai nak. Nah, seperti ini kan juga suatu kejadian yang luar biasa ya yang bisa kita yang bisa kita ambil hikmatnya ya, benar gak? Betul. Dan menurut Pak Anton dengan keadaan Bu Wiwi segar bugar seperti ini, coba apa yang mau Pak Anton berikan buat kita coba? Puji syukur luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus lewat harapan-harapan dan doa-doa yang menyatakan bahwa lebih dari 1 orang berdoa memohon kesembuhan atau memohon sesuatu, Tuhan pasti dengar dan dia akan memberikan jawabannya dengan kenyataannya seperti ini, bahwa ini istri saya sehat walafiat sampai dengan saat ini. Kaget gak pada saat Ya, sembuh? surprise banget. Surprise. Sangat surprise. Surprise ya. Yes. Jadi Kan saya telepon saya mau tanya dulu nih, pada saat Pak Kasan ngomong Bu Wiwi ini sembuh total, sempurna, perasaan Pak Anton gimana nih? Gembira pada saat itu sebenarnya. Pada saat Gembira. terpuruk dengar seperti Iya, itu gembira, bukannya ragu, bukan. Timbul harapan sebenarnya. Di samping ada Timbul suatu keraguan tadi harapan, timbul ya? harapan baru. Timbul harapan baru bahwa ada kesembuhan, bahwa mujizat itu nyata. Ya. Nah menurut Ibu Wiwi sendiri gimana perasaan Bu Wiwi setelah, kan Ibu Wiwi pasti bingung dong pada saat bangun, reaksi suster, dokter, gimana itu? Sebenarnya bingungnya para dokter yang dipakai Tuhan, para suster ya, itu beda mungkin dengan bingungnya saya ya. Kalau bingungnya mereka kan mungkin, wah ini 5 dari pasiennya saya nih 4 meninggal 1 cacat gitu ya. Terus suster juga bilang, Bu, bisa salaman segitu kenceng gitu ya. Oh disuruh salaman Ibu ya? Suruh salaman gitu ya. Terus bingungnya saya ada lagi nih,
saya kenapa ya? Saya Masih nggak kenapa sadar, gitu? ya? Masih nggak paham kenapa saya di sini gitu. Terus mereka cuma secara fisik tes sono tes ini. Maksud saya buka dong ventilator nih mulut ya, masuk nafas gitu. Saya mau ngomong gitu loh. Tapi menurut mereka saturasi saya masih belum bagus kan, cuma 32 gitu ya. Terus yang saya rasa saat itu adalah tanda tanya besar, kenapa saya harus di sini, ada apa sama saya. Terus saya tanya ini tanggal berapa gitu ya, ini hari apa, terus kenapa saya di sini gitu. Itu semua pakai kertas tulis ya, karena memang belum bisa bicara. Itu juga kertas tulisannya masih naik turun, udah kayak detak jantung kaget gitu. Saya sebulan di rumah sakit, Bu. Saya dipindah ke ruang isoman akhirnya setelah 10 hari kemudian itu, dan selama 3 minggu ya kurang lebih saya tidur hanya sejam setiap hari. Kenapa? Karena saya merasa kenyang tidur gitu ya. Jadi pada saat yang Ibu rasakan itu hanya sebagai tidur aja gitu tidur, ya? Seperti tidur, bangun, bingung ya, gitu ya? Tidur, bangun, bingung, benar. Jadi kalau Ibu tadi pertanyaannya apa yang dirasa setelah bangun ya? Iya. Cuma itu, saya bangun, saya di mana, saya kenapa, terus nggak ada yang bisa jawab karena saya juga nggak bisa nanya gitu. Setelah lepas ventilator dan lain sebagainya, saya pengen pulang kan, tapi nggak boleh. Terus Ibu tunggu dulu 3 minggu loh, dan itu buat saya lama sekali ya. Dan setiap hari saya hanya tidur sejam, bukan karena sakit, tapi karena memang saya nggak betah, itu bukan rumah saya kan gitu. Terus sebelah juga ada yang sakit gitu ya, jadi nggak enak banget deh gitu. Tapi setelah Ibu pulang itu semua dalam keadaan normal? Gula turun? Semua normal, gula turun. Bahkan waktu MRI pertama ya, itu struk batang otak kan banyak pembuluh pecah kan kalau nggak salah ya. Setelah sebulan kemudian kan saya MRI lagi ya, kalau nggak salah ya. Iya, masih ada MRI. Seminggu setelah rumah sakit. Sorry, sebelum keluar dari rumah sakit, saya bukan MRI, scan, bener nggak? Otaknya apa? CT scan. Batang otaknya di CT scan kalau saya nggak salah. Pokoknya ketahuan bahwa struk batang otak, karena dokter kan pinter lah ya, mereka cek sana sini. Setelah pulang dari rumah sakit seminggu kemudian, saya MRI. Hasil MRI atas batang otak saya tidak ditemukan tuh ya pecahan. Jadi tubuh saya menyerap pecahan darah itu, dan dokter sampai wow gitu ya, kok bisa ya gitu. Maksudnya nggak ada loh Bu, maksudnya kalau batang otak itu kan banyak pembuluh-pembuluh yang pecah. Dokter tidak menemukan itu. Oh, pada saat Ibu sadar Seminggu itu nggak ada? Nggak ada. Oh. Seminggu kemudian saya pulang dari rumah ya, maksudnya kan saya bisa kontrol ya. Dokter sampai bilang, Bu, kalau bukan Ibu yang datang ke sini, saya lihat sendiri, saya nggak yakin ini Ibu, karena harusnya minimum Ibu pakai kursi roda. Saya cuma membatin gini, saya nggak merasakan apa-apa gitu, sampai dokter suruh saya senyum sampai dia ukur gitu, maksudnya ada yang sedikit miring gitu kan, atau organ tangan kiri kanan seimbang nggak gitu, sampai kita disuruh jalan benar-benar jalan lurus gitu ya? Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Terapinya seperti itu? Ya, di rumah sakit juga di terapi juga sih. Jadi otot-otot kan selama ini kan tidur mungkin ya, dibangunkan dengan cara latihan di rumah sakit. Bagus sih rumah sakitnya untuk begitu banyak kesabaran yang mereka kasih ke saya gitu ya. Karena saya memang nggak betah, ribut itu cuma satu pulang gitu, pengen pulang. Pengen pulangnya, tapi Ibu udah tahu dong keadaan Ibu penyakit itu, udah tahu belum? Dokter udah bilang? Bilang, tapi saya bingung. Yang saya tahu adalah kenapa saya bisa koma gitu. Itu yang nggak kejawab sama saya saat itu. Karena saya tidak merasakan sakit apa-apa, Bu. Perlakuan dokter pada saat Ibu melek, itu perlakuan itu normal atau tidak? Ya, mereka lebih sering cek mata saya. Mata? Pakai senter ya. Mata, terus suruh salaman sering-sering gitu. Oh, gitu. Banyak hal lah yang mereka secara motorik lah ya, motoriknya ya, motorik yang diaktifin gitu ya. Tapi semuanya Ibu bingung dong pada saat dokter. Bingung. Ini kenapa kok motorik gue digini gitu? Iya, bingung. Saya lihat kaki saya kagak ada yang lecet, saya kira tabrakan loh.
Oh. Saya kira ya, habis Iya. banyak banget selang kan. Kagak, jangankan luka, lecet aja nggak ada gitu. Bingung banget saya. Terus dokter kok motorik semua yang dia latih gitu ya, dari mulai mata, telinga, terus dia gini-gini ke telinga saya bisa dengar, saya nengok gitu kan. Terus banyak lah yang membuat saya itu rada-rada bingung, kenapa itu gede banget gitu. Akhirnya pada saat ventilator dibuka saya bilang, kenapa saya harus pakai ventilator? Karena setahu saya orang yang pakai ventilator itu kan udah nggak bisa napas, ya kan? Terus dia bilang, ibu tahu nggak kalau ibu mengalami sebuah mujizat dari Tuhan, itu ibu luar biasa dapat mujizatnya. Tambah bingung lah saya gitu ya. Kenapa ya dok? Gitu. Ibu itu tidur selama 5 hari, ini baru bangun, udah kenyang tidurnya gitu. Ya saya, Diledekin sama dokter. iya dia bercanda gitu kan. Ya saya bilang, saya aja nggak tahu kalau saya tidur kan gitu. Jadi suami saya, anak-anak saya kan masih belum boleh lihat gitu. Cuma lewat telepon Video. aja gitu, video call kan. Apa? Terus mereka begitu happy, excited dengan saya gitu. Pasti bertanya saya, kenapa sih saya gitu? Gak ada yang mau cerita kan. Maksudnya mungkin nggak mau saya depresi kali ya. Aduh saya nggak betah. Ibu kan tahu saya mah demen jalan keluar apa Iya. segala macam kan. Kebayang nggak tuh orang model saya suruh diem dengan berbagai macam selang yang buat minum aja mesti disuntikin, buat makan mesti disuntikin, dan betah banget saya gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya mengalami Tuhan ya. Saya tahu betapa besarnya cintanya Tuhan buat saya, buat keluarga ini ya. Yang nggak bisa saya ucapkan gitu ya. Betapa kita tidak menghargai setiap nafas yang bebas loh gitu. Nggak enak banget pakai ventilator, nggak enak banget makan disuntik, minum disuntik. Wah, waktu baru turun dari ranjang aja oleng saya. Olengnya bukan karena saya nggak bisa jalan, oleng karena kita sudah lama terbaring kan di ranjang gitu. Badan pada sakit gitu. Betapa kita nggak bersyukurnya kita bisa makan sendiri, mandi sendiri, interaksi dengan sesama, dan betapa egoisnya kita untuk hal-hal sepele, hal-hal remeh kita bisa marah gitu ya. Saat itu yang saya rasa adalah, aduh Tuhan, malu banget saya gitu dengan mudahnya kita mengeluh, panas teriak panas, hujan teriak hujan gitu kan. Jadi itu yang membuat saya, aduh saya di sini saya nggak bisa lihat matahari. Bayangin Bu, Jadi hal-hal yang kecil yang menurut ibu terganggu saat Iya. itu jadi suatu ucapan syukur sekarang Iya, ya. iya. Bisa kena Iya. matahari, Iya. syukur Iya, ya. iya. Saya pertama kali keluar dari rumah sakit yang saya lihat itu benar-benar, aduh, ya hebat banget ya. Jadi kayak anak bayi itu baru ngeliat matahari, ngeliat bunga-bunga, ngeliat angin, goyang-goyangin pohon, ya norak banget. Karena benar-benar saya kesiksa banget loh di dalam rumah sakit itu. Bukan rumah sakit nyiksa saya tersiksa oleh diri saya sendiri gitu. Saya nggak betah. Yang saya bilang pulang nih. Suami saya tahu lah, belum sembuh, belum boleh. Aduh, dokter janji besoknya lama banget gitu. Ntar tes ini, ntar tes itu, sampai anak-anak saya Karena kan luar biasa. penyakit ibu ini kan bukan penyakit yang biasa. Ya. Penyakit yang memang perlu konsentrasi Ya. yang benar-benar konsentrasi Ya, gitu ya. betul. Tapi dari penyakit ini saya belajar bahwa Tuhan itu sangat baik, teramat baik. Kedua, keluarga itu adalah benar-benar tempat kita bisa bersandar. Suami dan anak-anak saya, Jonathan, Christian, Abigail ya, Pak Anton khususnya, Ibu dan semua Pak Kasan, Pak Mak, saya terima kasih banget mendoakan saya. Keluarga yang mensupport, cinta mereka luar biasa. Anak-anak saya, walau nggak bisa ngeliat saya, mereka di depan nunggu. Anak saya satunya lagi terbang, ditelepon suruh pulang, mama udah nggak ada harapan. Pulang, kebayang nggak galaunya dia gitu. Pulang nggak bisa ketemu, Pulang ya nggak kan? bisa ketemu. Karena keadaan lagi Benar. COVID kan, COVID Ya. lagi tinggi lagi. Ya. Ya itu pada saat itu anak-anak gimana tuh Pak Anton? Pada saat mendengar mamanya seperti itu, terus anak-anaknya gimana? Awalnya di rumah ini mereka gimana? nggak percaya kalau Wiwi itu udah koron sebenarnya. Mereka nggak percaya. Karena kan mereka nggak pernah masuk, nggak pernah menjenguk, nggak pernah ngelihat. Tapi kan saya dari awal melihat kenyataan keadaan dan kesehatan istri saya udah amat sangat tidak ada harapan.
Jadi saya bisa nangis. Nangis, mereka hanya nangis ya. Saya juga ikut nangis. Pada saat mendengar pertama Mereka kali belum Ibu nangis. Wiwi Mereka belum nangis. sadar, Saya gimana itu? Wah, sukacita gembira luar biasa. Kayak nggak percaya loh. Apa iya? Apa iya ini? Kayak nggak yakin Bisa bahwa sembuh. dia bisa sembuh. Nggak yakin. Anak-anak sudah merelakan. Oh gitu. Ya, Jonathan Christian itu anak-anak hebat ya. Mereka anak-anak yang wah, saya bersyukur sama Tuhan adanya Pak Anton dan anak-anak saya. Mereka sudah, ya sudahlah, sudah rela gitu. Dan saya seperti menemukan cintanya mereka kembali. Mereka memang anak baik, sebelumnya pun sama. Tetapi setelah kejadian ini ada banyak hal saya pelajari bahwa keluarga itu sangat berarti, teman, sahabat, Betul. ya hamba-hamba Tuhan. Kita semua ini, saya bisa melihat manusia dari sisi yang berbeda sih. Walaupun tidak sempurna ya, sampai hari ini pun saya masih sering jatuh bangun juga ya, saya manusia. Tetapi itu adalah sebuah alasan, manusia terus kenapa kalau manusia? Iya. Ya kan? Oke Bu Wiwi, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum saya tutup, apa yang ingin Ibu bagikan kepada penonton kita di ruang kesaksian ini yang bisa menguatkan kita dengan kesaksian Ibu? Oke, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya berterima kasih buat kesempatan ini dan saya harap ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita, terutama bagi orang-orang mungkin yang di luar sana yang mengalami seperti saya, entah sakit penyakit, entah beban hidup yang kita nggak tahu, setiap orang pasti punya salibnya masing-masing. Tapi percayalah, setiap air mata Tuhan tahu, setiap rambut yang jatuh bahkan Tuhan juga mengerti, mengetahui dan Tuhan tahu bahwa apa yang kita alami itu kita tidak sendiri dan betapa besar kekuatan sebuah doa. Saya percaya ini semua terjadi karena adanya orang-orang beriman yang berdoa. Orang-orang yang sayang sama Ibu berdoa ya. Pasti. Yang orang yang nggak saya pikir berdoa buat saya. Karena setelah saya buka handphone saya, wah semuanya mengatakan hal-hal tentang percaya sembuh semua, ya mengatakan hal-hal baik dan sampai takjub saya di sana di luar sana ternyata banyak loh orang-orang yang mengasihi saya dan saya berterima kasih melalui konten ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih buat seluruh teman-teman sekolah saya, teman gereja saya, sahabat-sahabat saya, keluarga besar saya, orang tua saya, suami saya terkasih dan anak-anak saya terkasih juga kepada Bu Sari, Pak Kasan, Pak Erastus, Pak Mak. Saya mendapat kesempatan kedua untuk melakukan perjalanan saya yang masih belum selesai dan harus saya pertanggungjawabkan hal-hal yang mungkin merupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kata Pak Eras, jangan nengok lagi ke belakang, tetapi pandang aja ke depan, perbaiki, dan lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan saya harap ini semua bisa menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin masih bertanya-tanya, Tuhan ada gak sih? Ada. Tuhan tahu gak sih? Tahu. Tuhan mengerti gak? Sangat. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tapi segitunya Tuhan masih mau loh mengasihi kita loh. Kita ini, aduh siapa sih kita Bu? Kayaknya kita benar menurut kita gitu ya. Saya juga merasa saya benar menurut saya. Tapi ternyata ada begitu banyak hal loh yang harus saya perbaiki. Kalau nggak mungkin saya dikasih kesempatan kedua. Dan saya berterima kasih sama Tuhan. Thank you God. Ini benar-benar mujizat yang sangat amat berarti. Hidup yang baru ya. Hidup yang baru. Kalau Pak Anton gimana? Apa yang mau ingin Pak Anton sampaikan kepada kita semua melalui mujizat yang sudah Pak Anton terima? Kuasa doa itu sungguh nyata dan masih ada. Dan benar-benar ada mujizat gitu. Itu mujizat juga itu nyata. Ya. Karena lebih dari satu atau dua orang berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul. Tuhan pasti mendengarkan doa dan harapan hadir, ya. dan dia hadir. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kesaksian dari Ibu Wiwi dan suaminya, di mana mereka mengalami suatu mujizat yang luar biasa, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang baru lagi ya Bu Wiwi ya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Yep. Karena kehidupan kedua ini enggak jauh lebih mudah
Ya, ya, betul. malah akan jauh lebih berat. Betul. Karena ibu diberikan kesempatan untuk Ya. merubah apa yang tidak baik Ya. di masa lalu, Ya. ya. Menjalani hari yang baru Betul. dengan memperbaiki yang lalu kan. Betul, iya. Ya, nggak semua orang akan mengalami seperti itu. Oke Bapak Ibu, demikian ruang kesaksian ini saya tutup biar kiranya melalui ruang kesaksian ini kita boleh sama-sama diberkati dan nama Tuhan saja yang senantiasa dipermuliakan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga bergabung bersama dengan kami di dalam ruang kesaksian, boleh menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Nanti kita akan follow up, kita akan hadirkan Ibu untuk memberikan kesaksian bagi kami semua dan memberkati kami semua. Shalom. Shalom.